Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Aulia Sofa dengan NIM 24411040560 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir semester, ujian akhir semester untuk mata kuliah metodologi studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Oke, baik. Langsung soal yang pertama, yaitu apa pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun istilah. Jadi metodologi studi Islam itu berasal dari kata metode, ya, dari bahasa Yunani, ya, yang artinya itu cara, jalan, atau langkah-langkah yang teratur untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya metodologi berarti logi, berasal dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi metodologi itu mempunyai arti ilmu berupa cara atau jalan dalam memahami sesuatu. Dengan demikian, metodologi berarti ilmu yang mempelajari tentang cara-cara yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan secara sistematis. Metodologi tidak hanya menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu, tetapi juga menjelaskan mengapa suatu cara itu digunakan dan bagaimana cara tersebut dapat menghasilkan pengetahuan yang benar. Dalam dunia akademik, metodologi sangat penting karena menjadi pedoman utama dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu kata studi. Istilah studi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu study, yaitu yang artinya mempelajari atau mengkaji. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu istilah studi mempunyai makna penelitian ilmiah, kajian, dan telahan. Jadi dalam hal ini yang dimaksud studi berarti pengkajian terhadap Islam secara ilmiah dalam segala aspeknya, mulai dari teori maupun prakteknya. Selanjutnya yaitu istilah Islam. Islam itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu salima dan aslama. Salima berarti mengandung arti selamat, dan aslama itu mengandung arti patuhan, ketundukan, dan berserah diri. Jadi orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri kepada ajaran Islam. Studi Islam tidak hanya bertujuan untuk memahami ajaran agama Islam secara tekstual, tetapi juga untuk memahami bagaimana ajaran tersebut itu diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi metodologi studi Islam secara istilah atau terminologi itu adalah sebuah ilmu yang berisi cara dan jalan untuk memahami kajian Islam secara ilmiah dan terstruktur untuk mendapatkan pemahaman terhadap ajaran Islam yang holistik dengan tujuan utama yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi bisa kita katakan metodologi studi Islam itu adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang jalan, pendekatan, ataupun strategi ilmiah yang digunakan untuk mengkaji, memahami, dan membedah ajaran-ajaran Islam, baik dari sudut pandang doktrin agama maupun realitas sosial budaya masyarakat Muslim. Sumber-sumber utama di dalam studi Islam itu meliputi, yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat itu ada qiyas. Melalui metode yang tepat, seseorang itu dapat memahami Islam secara benar
dan terhindar dari kesalahpahaman di dalam beragama. Nah, mengapa sih kita itu butuh metodologi studi Islam? Nah, jadi Islam itu memiliki dua dimensi, dimensi langit dan dimensi bumi. Dimensi langit itu meliputi wahyu Allah yang benar-benar mutlak, dan dimensi bumi itu pemahaman manusia terhadap wahyu tersebut, ya, yang mestinya itu bersifat relatif. Jadi metodologi studi Islam itu hadir agar umat Islam itu tidak terjebak di dalam sikap radikal ataupun ekstrim, serta mampu menjawab tantangan zaman modern melalui pendekatan sosiologis, historis, dan antropologis. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu Islam itu kan dibangun dari 5 pondasi, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, jelaskan kelima pondasi Islam tersebut. Apakah masih bisa dianggap seorang muslim ketika kita tidak melaksanakan atau memenuhi salah satu pondasi tersebut? Islam itu dibangun atas 5 pondasi utama sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua itu mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa Ramadan. Dan yang terakhir itu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi 5 pondasi tersebut yaitu ada syahadat. Yang pertama syahadat. Syahadat itu berarti pengakuan tauhid dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi syahadat itu merupakan pondasi awal, ya, pondasi dari segala pondasi di dalam rukun Islam. Yang pertama itu syahadat. Jadi syahadat itu adalah komitmen teologis dan proklamasi spiritual bahwa sebuah pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, yang kedua itu ada sholat. Sholat itu merupakan tiang agama dan ibadah bagi setiap orang yang berstatus Islam. Nah, jadi sholat itu termasuk imaduddin karena proses penghubungan atas status kehambaannya dengan Tuhannya secara langsung. Dan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga yaitu puasa. Jadi puasa itu apa? Puasa itu ngaker atau menahan diri, ya, di bulan Ramadan untuk melatih takwa, yaitu menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, syahwat gitu. Nah, yang keempat yaitu zakat dengan catatan bagi orang yang mampu. Jadi kalau tidak mampu tidak wajib zakat. Begitu halnya dengan haji. Haji itu hanya bagi orang yang mampu. Nah, ketika tidak mampu berarti tidak diwajibkan untuk haji. Nah, jadi apakah masih bisa dikatakan muslim ketika kok salah satu rukun Islam tersebut itu tidak terpenuhi? Nah, jadi jika tidak terpenuhi ketika udzur, ya, misalkan ketika haji, zakat itu kan cuma bagi orang yang mampu, ya. Jadi kalau tidak mampu ya tidak apa-apa, karena kan Islam itu mudah. Islam itu banyak rusuh keringanan, jadi tidak diwajibkan haji jika tidak mampu. Kalau mampu ya haji berarti wajib. Nah, terus jika meninggalkan itu karena malas, tetapi itu masih berstatus kewajiban, ya. Misal itu
sholat, puasa. Jadi itu mayoritas ulama itu menganggapnya masih muslim ya, tapi statusnya menjadi muslim yang berdosa karena kan meninggalkan kewajiban yaitu puasa, sholat itu. Nah, terus jika meninggalkannya itu karena mengingkari kewajiban ya, misal itu menganggap sholat itu tidak wajib atau menolak syahadat. Nah, itu menurut ulama, menurut kesepakatan ulama itu berstatus murtad ya, atau keluar dari Islam karena itu merusak pondasi di awal yaitu syahadat dan sholat. Nah, sampai sini kita dapat simpulkan bahwa syahadat itu merupakan dasar utama keislaman seseorang. Jadi seseorang itu dinilai keislamannya jadi syahadat karena itu merupakan dasar yang paling utama orang masuk Islam. Adapun sholat, zakat, puasa, haji itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Meninggalkannya merupakan dosa besar, namun tidak otomatis mengeluarkan seseorang dari status keislamannya selama masih meyakini bahwa itu adalah masih menjadi kewajibannya. Nah, jadi soal yang ketiga itu jelaskan dengan dalil nakli dan nakil mengapa seseorang itu harus percaya dengan adanya Tuhan. Jadi mengapa kita itu harus percaya kepada Tuhan? Seperti dijelaskan itu di dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 102, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yaitu artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, jadi di situ dijelaskan secara rinci ya bahwa di dalam surat Al-An'am ayat 102 itu membahas Tuhan kamu, yaitu tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, berarti itu Tuhan itu ada dan itu bersifat wahid, bersifat satu, tidak ada duanya, dan Dia itulah pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi Tuhan itu satu dan Dialah yang memelihara segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, selanjutnya itu dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya itu, Qul huwallah, katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak diperanakan, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, tidak setara dengan Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Nah, dijelaskan juga itu di dalam surat Al-Ikhlas tadi, yaitu membahas tentang menegaskan ya dari konsep tauhid atau keesaan Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa taala itu secara mutlak. Nah, jadi Tuhan itu memang ada ya, sudah dijelaskan itu di dalam dalil-dalilnya ada. Nah, jadi berdasarkan dalil akli, akal dan pikiran ya,
kita memakai teori kausalitas sebab dan akibat. Misal nih contoh, meja itu tidak akan terwujud ketika tidak ada tukang kayu. Nah, berarti yang menciptakan meja itu tukang kayu. Nah, seperti halnya itu alam semesta. Alam semesta yang segini luasnya, ada gunung, planet, banyak dan banyak lainnya, laut. Nah, itu siapa yang menciptakan? Nah, itu Tuhan ya. Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin adanya sesuatu itu tanpa ada yang menciptakan. Nah, terus teori keteraturan alam semesta ini berjalan dengan hukum fisika yang presisi. Misal jarak antara bumi ke matahari, jika berubah sedikit saja itu kehidupan itu bisa hancur ya. Karena keteraturan ini membutuhkan pengatur yang maha cerdas, yaitu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha cerdas. Jadi secara psikologis setiap manusia itu memiliki insting religiositas. Ketika manusia berada dalam kondisi paling terdesak, misalnya itu saat dalam pesawat mengalami turbulensi hebat ya, secara tidak sadar hati kecil manusia itu pasti akan menjerit meminta pertolongan kepada kekuatan supernatural yang lebih tinggi. Nah, itulah bukti eksistensi Tuhan di dalam jiwa manusia. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan manusia. Jadi ilmu manusia itu serba terbatas. Banyak hal yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna oleh akal manusia, sehingga diperlukan adanya keyakinan kepada Tuhan sebagai sumber segala pengetahuan dan kekuasaan. Nah, jadi kesimpulannya itu dari pembahasan awal sampai akhir itu dapat kita simpulkan bahwa metodologi studi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari cara memahami dan mengkaji Islam secara sistematis dan ilmiah. Nah, Islam itu kan tadi dibangun atas 5 pondasi utama, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, kelima pondasi itu yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Selain itu, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat dibuktikan melalui dalil nakli yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta dalil-dalil akli yang berdasarkan logika dan akal manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita harus memahami ajaran Islam dengan baik dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi ya untuk menjawab soal UAS dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam dunia dan akhirat ya. Dan bila ada kekurangan dan mau salah dalam saya menyampaikan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah, wal afu minkum, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.